umat-umat Tuhan, dimanapun saudara berada, lebih khusus umat-umat Tuhan yang berada di Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Sepanjang minggu kita sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat dengan judul Cara yang Menyenangkan untuk Terlibat. Dan kita sudah mempelajari pada bagian yang pertama, yaitu kelompok kecil merupakan ide Allah yang pertama. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mereka adalah kelompok kecil. Kemudian kelompok kecil di dalam Alkitab itu ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi yang dibentuk oleh Musa dan oleh Yesus sendiri. Kemudian diorganisasikan untuk melayani. Bagaimana saudara-saudara, Rasul Paulus menggambarkan satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, dan ada anggota-anggota tubuhnya, dan itu adalah anggota tubuh Kristus. Saudara dan saya menjadi bagian di dalamnya. Kemudian kelompok kecil di dalam Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana Rasul Paulus, rasul yang terbesar sesudah Kristus, dia menggunakan metode Yesus, yaitu dengan kelompok kecil, mengutus berdua-dua. Ada Paulus dan Silas, ada Timotius dan Lukas, ada Barnabas dan Markus Yohanes, dan ada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian bagaimana dinamika daripada kelompok kecil, bahwa Yesus dia melihat bahwa tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Dan bagaimana tujuan daripada kelompok kecil, yaitu adalah untuk menuntun atau memimpin orang kepada Yesus dan memelihara iman mereka kepada Yesus. Dan di hari Jumat ini kita akan mempelajari rangkuman daripada seluruh yang kita sudah pelajari, yang menceritakan bahwa di satu negara atau satu gereja kecil yang berada di Eropa, gereja ini sudah stagnan atau sudah terhenti. Kemudian selama bertahun-tahun tidak ada baptisan. Akhirnya pendeta dan majelis gereja, mereka memutuskan, mereka berkumpul bersama-sama. Bagaimana kita mau membuat gereja kita ini supaya bisa hidup. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka buka Alkitab, mempelajari Perjanjian Baru. Bagaimana Yesus dia mengutus murid-murid. Bagaimana Rasul Paulus dia membentuk satu kelompok kecil, kelompok untuk bersaksi. Dan akhirnya mereka mendirikan kelompok kecil, dan 9 orang awam di jemaat tersebut menangkap visi yang disampaikan oleh pendeta dan para majelis. Dan akhirnya mereka berkomitmen, mereka berdoa bersama dan mempelajari cara membangun pelayanan kelompok kecil mereka secara efektif. Dan akhirnya segera mereka memutuskan untuk menjadikan masing-masing rumah mereka sebagai pusat penginjilan. Dan akhirnya kelompok-kelompok belajar untuk melatih karunia mereka dengan berbagai cara. Jadi mereka meluncurkan program pelayanan doa dan keramatamahan. Mereka mengembangkan persahabatan di masyarakat. Mereka mengulurkan tangan dalam kebaikan kepada keluarga, kepada sahabat atau teman, dan kepada mantan anggota-anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 yang sudah tidak masuk gereja. Dan akhirnya para pemimpin kelompok kecil memulai dengan
mempelajari Alkitab di 9 rumah dengan 40 tamu yang hadir. Jadi di rumah-rumah. Akhirnya mereka terkesima. Mereka tercengang-cengang dengan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Akhirnya ada 17 dari 40 orang yang belajar Alkitab itu dibaptiskan. Saudaraku yang kekasih, kesaksian dari gereja kecil yang terhenti, stagnan, itu adalah bahwa kelompok-kelompok kecil mereka membuat perbedaan yang besar. Dan itu adalah salah satu alat Tuhan untuk melibatkan banyak anggota gereja dalam misi gereja. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa mereka bisa melakukan hal ini? Saudaraku yang kekasih, seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya, ada 4 hal yang mereka lakukan. Jadi yang pertama, mereka berdoa secara bersama-sama, secara kelompok kecil. Kemudian yang kedua, mereka melayani, mereka bersahabat, mereka melihat kebutuhan-kebutuhan daripada anggota-anggota gereja dan kawan-kawan mereka, sahabat-sahabat mereka, melayani kebutuhan mereka. Dan akhirnya mereka boleh mendapatkan sahabat untuk belajar Alkitab. Dan pada saat orang belajar Alkitab, mereka dihubungkan dengan Kristus yang sebagai pencipta Alkitab. Dan akhirnya mereka boleh dibaptiskan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudaraku yang kasih, apa fokus utama daripada misi Tuhan, misi gereja, misi daripada kelompok kecil, yaitu untuk mengabarkan Injil. Injil adalah kabar kesukaan. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan akan segera datang. Marilah kita menginjil. Gunakan rumah kita, rumah tangga kita, pribadi masing-masing. Miliki hubungan dengan Tuhan. Kemudian rumah tangga kita, kelompok kecil pertama. Dan kita mengajak sahabat-sahabat kita, orang-orang di sekitar kita, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ini sudah dan sementara dilaksanakan di Jemaat Tuhan Yosodipuro. Pertahankan dan kembangkan, dan mintalah Roh Kudus Tuhan untuk dicurahkan sepenuh-penuhnya. Biarlah roh hujan akhir boleh menjadi bagian kita semua. Dengan demikian kita boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan kita boleh mempersiapkan diri pribadi kita, mempersiapkan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Banyak jiwa akan datang kepada Tuhan, dan Tuhan datang, kita semua akan diselamatkan. Tuhan kiranya memberkati.